Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Tikasari. Saya dari Prodi Manajemen kelas 02 SMJE 035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ICT dalam pembelajaran pengantar aplikasi komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ICT. ICT adalah Information and Communication Technologies, atau yang biasa dikenal dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK mencakup dua teknologi, yaitu yang pertama teknologi informasi yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Teknologi informasi ini suatu teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan akurat. Menurut saya, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Kita lanjut slide ketiga. Cakupan ICT, ada beberapa contoh teknologi yang termasuk dalam cakupan ICT. Yang pertama adalah modem. Modem itu alat untuk penghubung internet. Yang kedua adalah gambar satelit. Dan yang ketiga, e-book reader. Yang keempat, komputer. Yang kelima, desktop. Dan yang keenam, network atau jaringan. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran ICT dalam bidang pendidikan. Peran TIK atau ICT, Teknologi Informasi Komunikasi, adalah dalam bidang pendidikan mempunyai pengaruh yang luar biasa besar. Sistem pengajar berbasis multimedia, teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, maupun video, mampu membuat penyajian suatu topik bahasan menjadi menarik dan tidak monoton yang tidak akan membosankan para siswa untuk belajar. Dan untuk mudah dipahami, seseorang murid atau mahasiswa dapat mempelajari materi tertentu secara mandiri dengan menggunakan komputer yang dilengkapi program yang berbasis multimedia. Selain itu, dengan munculnya internet ini mempermudah dalam mencari, membuat, membantu, menyelesaikan segala urusan berkaitan dengan tugas dengan sangat mudah dan cepat. Sangat relevan, bukan? Kita berikutnya, lanjut ke slide berikutnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 5 manfaat yang dapat diraih melalui penerapan ICT dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kesetaraan pendidikan atau equity in education. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran atau biasa disebut dengan the delivery of quality learning and teaching. Dan yang keempat, ada meningkatkan profesionalisme guru atau teachers professional development. Dan yang kelima terakhir, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan. Sangat membantu dalam bidang pendidikan pastinya. Kita lanjut slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintah dalam Pustekom Diknas membagi peran ICT menjadi 7 peran, sekaligus sebagai pilar pembelajaran peran ICT tersebut, yaitu yang pertama, ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Dari ICT ini kita banyak sekali mendapatkan sumber-sumber ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, ICT sebagai alat bantu pembelajaran, sangat membantu untuk pengajar, dosen, maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga adalah ICT sebagai standar kompetensi. Yang keempat, ICT sebagai fasilitas pendidikan. Dan yang kelima, ICT sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. Yang keenam ada ICT sebagai infrastruktur pendidikan. Dan yang terakhir ada ICT sebagai pendukung manajemen pendidikan.
Kita lanjut slide berikutnya, slide ke-7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa model penggunaan ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Yang pertama ada CAL atau Computer Assisted Learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer, merupakan offline program instruksi sehingga tidak tergantung pada akses ke internet. Dan yang kedua ada e-learning. E-learning ini biasa digunakan di Universitas Pamulang untuk proses belajar ya. E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet. Itu sangat efisien sih menurut saya. Dan yang ketiga, web-based learning. Pembelajaran ini yang berhubungan dengan materi ajar yang disajikan melalui web browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan Netscape, dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Dan yang terakhir ini ada distance learning. Distance learning ini pembelajaran jarak jauh, melibatkan interaksi jarak jauh antara guru dan siswa sehingga guru dapat secara langsung mengawasi siswanya. Kita slide berikutnya. Di sini ada prinsip penggunaan ICT dalam pembelajaran. Yang pertama itu efektivitas dan efisiensi. Dan yang kedua, optimal dengan menggunakan ICT. Yang ketiga, menarik dan tidak mudah bosan karena banyak fitur-fitur di internet. Dan yang terakhir ini merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Yang terakhir ini kita ada slide ke-9 ya. Di sini ada dampak ICT dalam pembelajaran. Yang pertama ini dampak positif ya dari pembelajaran yang menggunakan ICT. Yang pertama ada pelajar jadi lebih mudah dalam belajar karena kebanyakan pelajar lebih suka praktek dibandingkan teori. Yang kedua, pengajar jadi lebih mudah mengajar dan lebih mudah menyampaikan materi kepada siswa. Yang ketiga, dalam membuat laporan baik bagi pelajar maupun pengajar akan lebih mudah mencari sumber karena adanya internet. Akan luas pastinya kalau misalkan kita mencari sumber-sumber di internet. Dan yang terakhir ini ada dalam belajar baik pelajar maupun pengajar lebih mudah mencari sumber pembelajaran karena adanya internet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.